Saya dulu pernah ngaudit teman-teman di suatu perusahaan yang multinasional ya. Itu mereka melakukan rekonsiliasi banknya itu harian. Nah, sebaiknya supaya kita tidak kehilangan kontak atau kehilangan tracing terhadap mutasi ya, terhadap transaksi ya, kita melakukannya harian ya. Hold up. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada video kali ini kita akan sharing session nih terkait dengan rekonsiliasi bank. Dan gimana sih cara mudahnya kita supaya kita bisa melakukan rekonsiliasi bank secara harian, mingguan, bulanan dengan lebih mudah. Yuk, check this out ya. Oke, rekonsiliasi bank ini adalah suatu proses menjelaskan perbedaan selisih yang terjadi antara rekening koran bank dengan catatan mutasi milik perusahaan. Loh, kenapa sih kok terjadi selisih ini? Kenapa? Ada apakah gitu kan? Biasanya teman-teman, selisih ini terjadi karena adanya perbedaan periode pencatatan antara bank dengan internalnya kita ya. Nah, jika ditemukan perbedaan, kita of course dong ngejurnal gitu ya. Kita kepingin untuk bisa mengetahui berapa sih rupiah exactly, rupiah yang benar-benar asli yang ada di dalam perusahaan kita ya. Tujuan rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengidentifikasi kesalahan, kelalaian, sehingga terjawab deh penyebab selisihnya itu kenapa. Sehingga terciptalah gambaran yang nyata tentang kondisi uang cash dari perusahaan. Nah, kapan sih biasanya kita lakukan rekonsiliasi bank itu? Biasanya kita bisa lakukan di mingguan, harian, ya bulanan, tergantung kebutuhan perusahaan. Saya dulu pernah ngaudit teman-teman di suatu perusahaan yang multinasional ya. Itu mereka melakukan rekonsiliasi banknya itu harian. Nah, sebaiknya supaya kita tidak kehilangan kontak atau kehilangan tracing terhadap mutasi ya, terhadap transaksi ya, kita melakukannya harian ya, kalau memang transaksinya sebanyak itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di rekonsiliasi bank ya. Yang pertama itu adalah deposit in transit. Jadi uang tunai atau cek yang telah diterima oleh perusahaan tapi uangnya itu belum disetorkan atau belum diterima oleh bank. Contohnya apa? Kalau teman-teman punya toko offline ya, atau kerja di sebuah toko yang punya outlet offline. Itu kan biasanya ada transaksi pembayaran dari customer itu berupa cash ya, nggak semua transfer atau pakai digital payment. Ada yang cash. Nah, uang setoran cash itu kan ketika sudah tutup hari, tutup shift, itu kan sudah seharusnya di input ya sebagai pendapatan gitu kan. Nah, pendapatan harusnya lawannya kan ke bank ya. Nah, tapi ini banknya masih belum datang, belum diterima uangnya di bank. Nah, oleh karena itu ini termasuk deposit in transit ya. Berikutnya ada outstanding check atau cek beredar. Ini terjadi ketika kita melakukan payment kepada vendor menggunakan cek. Nah, ketika kasir sudah menyerahkan cek itu kepada vendor, otomatis kasir akan mencatat jurnal pembayaran karena dia merasa sudah memberikan cek kan. Benar si kasir. Nah, tapi pada kenyataannya si vendor ini baru menyempatkan diri ke bank itu 2 hari lagi atau 3 hari lagi, which is akan menyebabkan selisih ya. Jadi di bank uangnya belum keluar nih, tapi di dalam pembukuan internal itu sudah keluar uangnya. Berikutnya ada komponen lagi non-sufficient fund atau cek kosong. Nah, ini
cek yang tidak diterima oleh bank karena dana di dalam rekening perusahaan tuh nggak mencukupin, itu bisa aja terjadi teman-teman. Kasir udah merasa sudah menyerahkan cek kepada supplier. Nah, supplier udah pergi ke bank dan ternyata uangnya nggak cukup. Tapi kasir sudah terlanjur mencatat di perusahaan, gitu kan. Nah, ini akan menyebabkan disparasi, ya. Berikutnya ada piutang wesel, ya. Ada juga kesalahan pencatatan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja ke prakteknya ya. Di sini saya sudah punya format teman-teman, pakai Excel sih. Tapi kalau kalian mau pakai Accurate itu lebih gampang lagi. Nah, kita di Accounting Hack itu ada e-course teman-teman yang terkait dengan cara penggunaan Accurate online. Nah, di situ salah satunya adalah materi mengenai rekonsiliasi bank menggunakan software tersebut. Nah, tapi yang kita ajarkan di sini ini masih menggunakan Excel ya. Kita lihat di sini. Pada intinya, rekonsiliasi bank itu adalah membandingkan antara dua sumber data. Dari buku besar bank dan juga dari rekening koran. Nah, anggap aja rekening koran ini sudah kita tulis di sini ya. Lalu ada buku besar bank. Nah, caranya kita tinggal menyamakan aja sih antara ini rekening koran dengan buku besar. Kalau teman-teman lihat ini ya, yang saya kasih warna kuning, ini artinya sudah cocok, sudah berjodoh ya. Nah, terus yang saya kasih warna merah artinya belum ada jodohnya atau belum cocok gitu ya. Nah, dari yang merah-merah inilah yang kita bikinkan jurnal rekonsiliasinya. Nah, sekarang kita tulis di sini ya. Nah, identifikasi masalahnya sudah ada nih. Terjadi kesalahan catat oleh kasir perusahaan karena beban bensin yang seharusnya 500 ribu cuman dicatat 50 ribu, kurang 01 ya kan. Nah, kita taruh di sini kurang catat beban bensin ya, kurangnya 450 ribu. Nah, teman-teman supaya gampang tetengernya ya atau pertandanya, kalau misalnya kurang catat di dalam rekening perusahaan itu adalah merupakan biaya, itu berarti dia minus. Ya, kita taruh minus di sini. Tapi kalau dia merupakan pendapatan atau uang masuk, ya berarti kita catatnya plus gitu ya. Nah, di sini kita kelihatan nih saldo akhirnya. Beda banget kan, dari rekeningnya perusahaan tinggal 100 ribu. Tapi dari rekening koran asli itu masih ada 20 jutaan. Disparasinya jauh banget gitu kan. Nah, caranya adalah ya udah kita taruh di sini, ini minus 450 ya. Nah, lalu yang case kedua, ada setoran pembayaran senilai 8 juta di rekening koran, tapi kasir belum catat. Karena dia masih belum tahu ada uang masuk itu ya, kita catat di sini. Nah, lalu ada tarikan tunai di rekening bank ada tapi kasirnya belum catat. Nah, ini kita taruh 500 ribu. Lalu ada beban jasa giro, pendapatan bunga, ini pasti kasir belum catat ya, 3 ini biasanya akhir bulan, biasanya sama kasir belum dicatat. Nah, lalu ada lagi nih disparasinya karena ada cek beredar ya. Kasir sudah merasa menyerahkan cek itu kepada mungkin tim HRD gitu ya untuk bayar gaji. Nah, tapi ternyata sama bank belum dicatat teman-teman ya. Nah, itu kan berarti yang belum nyatet si bank, si kasir sudah nyatet ya kan. Kita langsung taruh di sini. Nah, beban gaji pegawai minus ya teman-teman. Nah, lalu ada cek yang beredar lagi terhadap supplier. Sudah merasa memberikan cek tapi suppliernya belum mencairkan. Jadi ada minus 3 juta. Nah, ini setelah kita hitung-hitungan nih, ternyata cocok gitu ya. Sudah cocok, berarti sudah cash close. Artinya saldo bank yang seharusnya adalah sebesar 7,192 ini ya. Lalu kita bikinlah jurnal penyesuaiannya ya. Ada 5 ya yang perlu disesuaikan ya. Yang ini nggak usah karena sebenarnya yang untuk beban gaji cek beredar ini sama perusahaan sudah kita jurnal, yang belum adalah ini ya. Jadi kita jurnal beban bensin di debit, banknya di kredit ya.
Ini ada penerimaan piutang, tadi banknya di debit, piutangnya di kredit ya. Nah, teman-teman kalau masih bingung terkait dengan penjurnalan, kalian bisa pergi ke videoku yang sebelumnya, itu kita membahas secara spesifik ya bagaimana logika dasar dari penjurnalan. Oke, teman-teman, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di materi kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian apabila kalian merasa bahwa materi ini bermanfaat. Sampai jumpa, sehat selalu.